Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Senang sekali malam hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bersekutu di dalam hadirat-Nya. So kita mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita akan awali dengan doa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih sepanjang hari ini Tuhan pelihara kami. Dan saat ini Tuhan, setiap kami hadir di sini karena kami rindu berjumpa di dalam hadirat-Mu. Dan sungguh kami percaya Tuhan, sejak awal Engkau telah hadir di sini karena Engkau yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan setiap kami. Bapa, beracara dalam ibadah kami di malam hari ini, berpuasa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sungguh kami percaya bahwa ketika kami datang dengan kelemahan, ketika kami datang dengan pergumulan, bahkan sakit penyakit, kami percaya ketika kami pulang nanti, kami disembuhkan dari sakit kami. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada Dia Bapa, dan kami akan memulai ibadah ini. Kami buka di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Raja sebangsa yang
yang duduk di atas, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang saudara percaya bahwa di dalam kehidupan kita, mau kiri, mau kanan, mau atas, mau bawah ada Tuhan. Kasih salam kanan kiri, buka belakang, katakan kiri kanan ada Tuhan.
Bapak saudara percaya? Ketika kita percaya, firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia di atas semua namu, Yesus. kasih ya Tuhan. Hati kami tenang hanya dekat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menyelidiki hati setiap kami, dan biarlah di dalam hati setiap kami Tuhan benar-benar merindukan akan Engkau. Hati
tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku.
dari setiap langkah-langkah hidup kami. Dan hari ini ketika kami bersama-sama bersekutu, biarlah Engkau menabur kebenaran-Mu. Benih-benih kebenaran itu boleh sampai kepada hidup kami yang telah dibajak oleh Tuhan, sehingga benih-benih itu akan bertumbuh dan berbuah pada masanya. Hari ini biarlah kami Tuhan dilingkupi dengan pengurapan, sehingga ketika firman diberitakan kami bisa menangkap dengan baik, karena ada kuasa Roh Kudus bekerja. Dari awal sampai akhir Tuhan pimpin, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktunya 30 menit ya. 30 menit saya mencoba untuk mempercepat. Ya, di antara Bapak Ibu mungkin sebagian belum mengenal saya, tapi sebagian juga sudah mengenal. Ya, tapi saya akan sedikit perkenalan. Nama saya Hengki Unuputi. Jadi saya seorang gembala dalam pelayanan dan juga saya seorang pengajar. Ya, saya mengajar di Sekolah Tinggi Misi Yogyakarta. Hari ini tema yang saya terima adalah semua karena anugerahnya. Amin. Bapak Ibu semua dapat terima anugerah? Ya. Oke, kita langsung saja membaca ayat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 8 dan 9. Ini ayat yang sering kali kita dengar. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih, bahwa setiap keselamatan yang Tuhan beri itu adalah sebuah panggilan. Bukan karena kita moro-moro, kita mau-maunya sendiri untuk bisa mengenal Tuhan. Tidak. Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan itu karena anugerahnya, karena pemberian, sehingga kita bisa dikumpulkan sebagai eklesia, gereja Tuhan yang bersekutu bersama-sama untuk memuliakan nama. Dan hari ini kebenaran ini akan membuka pengertian kita, bahwa ketika kita percaya bahwa semua kan anugerah Tuhan, maka kita akan bisa menyadari bahwa apa yang harus saya buat, yang saya harus kerjakan di dalam hidup ini. Dalam konteks ini saya mencoba, karena Efesus itu yang menulis adalah Paulus, maka saya akan mencoba untuk memberikan gambar tentang Paulus. Paulus menyadari bahwa suatu panggilan itu berasal dari Tuhan, bukan maunya Paulus, tapi Paulus dipanggil oleh Tuhan. Paulus menerima sebuah panggilan yang datangnya dari Tuhan, karena sebenarnya Paulus juga tidak ingin mengenal Tuhan. Nah, tentang hal ini, ketika Bapak Ibu kita percaya kepada Tuhan bahwa itu semua karena kasih karunia, itu digerakkan oleh iman yang ditumbuhkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita berpikir begini, jika semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan, itu artinya bahwa semuanya untuk kemuliaan-Nya. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari hidup kita. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari hidup kita. Semuanya telah disediakan, semuanya telah dirancang oleh Tuhan. Dia sudah memilih kita itu sejak awal. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu punya master plan yang luar biasa. Sehingga kita tidak istilahnya tidak kebetulan saja untuk lahir di bumi ini atau di dunia ini. Tidak kebetulan. Bahwa Tuhan punya rancangan besar atas hidup kita. Katakan amin. Dan demikian juga Paulus. Paulus itu memegang teguh akan panggilannya. Kalau kita melihat dalam Roma 1:16-17, saya akan cepat membaca saja. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, ya, itu yang pertama, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sikap Paulus sangat jelas bagaimana ia memberitahukan tentang Yesus Kristus. Sehingga dengan sikap itu ia mengartikan bahwa pendirian Paulus sangat teguh. Teguh dengan apa yang diterima dan yang dia percaya. Mengapa? Saya coba menggarisbawahi tentang perjalanan pada hidup dari Paulus. Kita belajar Bapak Ibu.
bahwa ini sebenarnya kunci bagaimana kita bisa berjalan dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Dua hal ini adalah garis besar dalam hidup Paulus, yaitu menerima anugerah Tuhan yang pertama. Hal yang pertama adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, 3-6. Sedikit saya akan membacakan saja ya, supaya lebih cepat. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa yang harus kau perbuat. Titik. Ini perjumpaan. Jadi yang pertama, hal yang mendasar adalah mengalami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa menerima kasih karunia yang Tuhan berikan. Dari awal kita percaya, ya aku percaya Tuhan. Tapi tidak cukup berhenti di situ. Ada hal yang terus harus kita lalui prosesnya. Paulus menerima sebuah panggilan. Paulus orang yang cinta Tuhan. Paulus orang yang bekerja, orang yang giat dengan Tuhan, orang yang militan dalam kelompok orang-orang Yahudi. Dia adalah orang-orang dari murid yang guru yang luar biasa, Gamaliel. Dia orang yang hebat sebenarnya dalam ilmunya. Tetapi dia belum menerima anugerah pada saat itu. Walaupun Tuhan sudah menentukan dia, tapi dia belum mengerti akan panggilannya. Ketika Tuhan berjumpa dengan dia, karena dia telah menganiaya banyak orang Kristen, bahkan juga membunuh mereka. Maka Tuhan memanggil Paulus, ditemui, dijumpai secara pribadi. Itu artinya bahwa hidup kita setelah kita terima anugerah, dan itu bukan karena usaha kita harus benar-benar mengalami Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Kenapa? Karena ketika kita mengalami Tuhan, kita hidup di dalamnya, dan kita tahu dan punya pendirian teguh. Bukan kata orang, bukan hanya karena pemberitaan saja kita mendengar sehingga timbul iman, tapi kita benar-benar alami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Itu membuat kita tidak tergoyahkan. Amin? Tidak tergoyahkan karena kita kenal sendiri. Bukan karena kata pemimpin, kata gembala, atau kata siapapun, tapi kita benar-benar alami Tuhan. Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pada Yesus itu menjadi musuhnya, terutama murid-murid Yesus, dianiaya begitu hebat. Dia sangat membenci, dianggap sekte, aliran sesat, sehingga dia berupaya keras bahwa orang-orang Yahudi itu adalah aliran yang benar. Nah, orang-orang Kristen dianggap aliran sesat. Mereka penjarakan semuanya, mereka juga aniaya, bahkan juga dibunuh. Tetapi dari keinginan dan ambisi yang dibangun oleh Paulus diruntuhkan ketika dia berjumpa dengan dia. Dia berusaha untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Tapi di tengah jalan Tuhan harus bertemu dengan dia. Harus dipanggil, dipilih. Dia telah mengorbankan banyak. Dan Tuhan berkata untuk dia bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan. Jadi Tuhan sedang memilih si Paulus ini untuk martir, untuk martur kalau dalam terjemahan aslinya. Martir terjemahan Inggrisnya. Menderita bagi Tuhan. Itu harus dilalui karena penderitaan Yesus itu melalui murid-murid yang dianiaya itu begitu hebat. Sehingga Tuhan harus turun tangan untuk memilih Paulus menjadi orang pilihannya dan untuk dipakai memberitakan kabar baik keselamatan untuk bangsa-bangsa. Ini sebuah kebenaran. Dan Tuhan mau panggilan itu begitu kuat untuk Paulus, dan dia harus mengizinkan keadaan Paulus mengalami kebutaan ketika dia berjumpa. Proses untuk mengalami Tuhan tidak gampang. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami Tuhan, harus melalui proses-proses. Paulus mengalami kebutaan ketika dia buta, dia tidak tahu harus bagaimana. Tuhan menuntun dia, kamu harus ke sini, diarahkan.
Setelah dia diarahkan, didoakan oleh Nabi Tuhan dan dia sembuh, tidak langsung dia melayani. Itu proses yang lain. Dia harus menenangkan dirinya. Dia harus menghindar dari orang Yahudi yang awalnya berusaha untuk membunuh orang-orang Israel, orang-orang Kristen. Kemudian dia harus terpilih menjadi murid, bagian dari murid, dan dia harus menyendiri. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya atau kitab yang lain, bahwa Paulus itu pergi ke satu wilayah, dia mengasingkan diri. Kenapa? Karena dia ingin mengalami Tuhan benar. Tidak hanya perjumpaan hanya sekali saja, tapi dia ingin terus menggali, ingin lebih dekat, ingin lebih jauh, lebih tahu mengenal Tuhan. Dalam Galatia 1:17-18, Galatia pasal 1:17-18, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi selama 3 tahun dia sepertinya menghilang dari peredaran. Karena untuk mengalami Tuhan itu butuh proses. Bukan tiba-tiba setelah bertobat langsung bisa melayani khotbah di mana-mana, tidak. Untuk bisa mengalami Tuhan seutuhnya, dia harus benar-benar tenggelam. Pemikirannya, cara pandangnya harus dibasuh sehingga seperti direstart, dipulihkan kebencian-kebenciannya terhadap sekte dalam bahasanya, aliran itu dirubah menjadi pembaharuan yang harus jadi baru dalam pikiran Paulus, sehingga setelah 3 tahun barulah dia bergerak untuk bertemu dengan rasul-rasul atau teman-teman seperjuangan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih, untuk bisa kita ini mengalami Tuhan, itu butuh namanya transformasi. Di dalam Roma 12 ayat 2, saya mengambil terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Paulus harus mengalami Tuhan melalui suatu proses metamorfosis atau metamorfosa. Dari ulat yang bikin masalah, bikin gaduh, dia harus mengalami kematian, menjadi kepompong. Nah, ketika jadi kepompong, maka terbentuklah kupu-kupu yang indah dan memuliakan. Proses hidup kita itu demikian. Makanya kalau kita menjadi orang percaya, orang Kristen, pertama-tama bukan jago melayaninya, bukan hebatnya kita punya kemampuan dalam melayani, tidak. Tapi yang pertama-tama harus memulihkan, mentransformasi pikiran dan kehendak kita. Katakan amin. Berubah dulu dalam kita. Sebab kalau tidak demikian, kita menjadi ulat untuk pelayanan kita. Ini kejujuran yang harus saya beritakan kepada kita. Dalam kita harus diberesin itu. Ada terjadi metamorfosa, perubahan paradigma, cara pandang kita, cara melihat kita harus dirubah semuanya. Kematian kehendak dari keinginan-keinginan manusia kita harus diruntuhkan. Dan hanya kemauan Allah yang boleh ada dalam hidup kita. Maka perjalanan untuk mengalami Tuhan itu akan semakin indah. Katakan amin. Berapa banyak gereja yang bertengkar? Berapa banyak jemaat yang sering eker-ekeran, yang sering adu fisik? Berapa banyak yang saling benci? Berapa banyak? Karena mereka belum mengalami yang namanya transformasi, seperti yang Tuhan mau dalam Roma 12 ayat 2. Cara pandang, cara berpikir itu harus mengalami perubahan yang cukup luar biasa. Amin. Saya percaya inilah yang Tuhan mau buat kita, untuk kita mengalami seperti Paulus alami. Paulus tidak tiba-tiba menjadi orang hebat ketika langsung ditemui Tuhan, sembuh, langsung dia berkarya untuk kerajaan. Tidak. Tapi dia menenangkan dirinya, mengasingkan dirinya selama 3 tahun
tidak muncul dari beredar. Ngapain Pak? Berendam untuk menikmati, mengalami Tuhan secara pribadi. Dia harus kenal Tuhan. Dia harus membangun dirinya dengan Tuhan sampai benar-benar Tuhan itu berkuasa penuh atas hidupnya. Makanya dia bisa berkata, yang hidup itu bukan aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Amin. Tapi kalau egonya masih tinggi, kira-kira bisa dipakai Tuhan luar biasa nggak? Nggak bisa. Dia harus mengosongkan diri seperti Yesus mengosongkan dirinya, berupaya. Justru dalam penderitaan itu menjadi kekuatannya, kelemahan itu jadi kekuatannya. Itu sebuah paradigma yang 180 derajat berubah. Kalau zaman pada saat Paulus itu menjadi orang-orang Yahudi yang fanatik, dia merasa bahwa dia sudah punya ilmu, punya kekuatan, dia punya surat, dia bisa menganiaya siapapun yang bertentangan, yang menyelewengkan ajaran agama mereka. Tapi ketika pertemuan dan mengalami Tuhan, maka terjadi sebuah transformasi yang cukup luar biasa. Sehingga kita melihat kitab-kitab yang lain, Paulus memberikan gambaran tentang perubahan paradigma. Dan itu jadi berkat sampai hari ini untuk kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saya akan bacakan di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Karena kabar itu, ini terjemah sederhana, ya. Karena kabar itu menyatakan bagaimana Allah membenarkan manusia di hadapannya, yaitu hanya karena percaya saja. Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam firman Allah. Orang yang dianggap benar oleh Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya karena percaya penuh kepadanya. Amin. Yang kedua, menghidupi bersama dengan Tuhan. Yang pertama, pengalaman, mengalami di awal sebagai bentuk kita perjumpaan. Harus ketemu, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus sayang-sayang dulu, harus kenal dulu. Setelah kenal, jalan bareng, hidupi dengan Tuhan. Paulus hidup dengan Tuhan. Dia selalu di bawah pimpinan Roh. Dia bukan mau kehendaknya, tapi kehendak Tuhan yang dia kerjakan. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, menjadi kabar baik buat kita bahwa Allah Tuhan itu memberi anugerah buat kita untuk kita percaya, iya, kita mengaminkan. Tapi kita nggak cukup masih koma, kita nggak boleh hanya berdiam cuma aku percaya, selesai itu semua anugerah, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tuhan mau ada sesuatu rancangan bahwa ketika kita sudah mengalami Tuhan, kita perlu berjalan, kita perlu menghidupi bersama dengan Tuhan, jalan bareng sama Tuhan. Bagaimana orang hidup jalan bareng? Itu keren, luar biasa. Hidup kita menjadi lebih ringan, sebab Tuhan mengaruniakan iman, mengaruniakan kekuatan buat kita. Saya belajar tentang anugerah tentang iman. Awalnya sebagai pelayan Tuhan di masa-masa lalu itu, ya seringkali saya merenung, kadang-kadang tertawa sendiri. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ketika saya sudah melayani, saya punya iman. Saya merasa saya punya iman. Tapi iman itu belum cukup kalau belum masuk dalam ujian iman. Dan Tuhan izinkan ujian iman itu harus saya lalui. Ketika masalah badai itu ada buat hidup saya, baru saya terang benderang mengerti bahwa saya nggak punya iman. Dan Tuhan menegur keras, Tuhan menyindir dengan keras, karena saya merasa iman saya besar. Ketika saya dalam lembah kelam, yang ada hanya air mata, kesedihan, keputusasaan, hopeless dan ada harapan. Ketika Tuhan izinkan dan Tuhan tegur, imanmu itu besar. Saya sedikit bangga, ya kan? Tuhan memuji, imanmu besar, tapi tidak penuh roh. Kamu tahu, semuanya nggak ada artinya. Seperti tampar. Itu menggugah saya. Aduh, sombong berarti saya. Merasa saya punya iman.
baru saya kenal diri saya sendiri. Ternyata saya nggak punya iman. Dan tidak berhenti di situ, Tuhan bicara lagi. Nah, sekalipun kamu punya iman hanya sebiji sawi saja, itu cukup untuk mengubah keadaan. Di situ saya mulai mengerti bahwa Tuhan itu rindu kita hidup di dalam anugerah iman. Bukan karena saya punya iman. Justru ketika kita ngomong saya punya iman, kita nggak punya iman. Karena dalam pengertian saya soal iman, saya belajar, saya mengerti iman itu seperti apa sih. Saya mencoba mempelajari Alkitab. Ini saya dapat temanya begini. Ketika Abraham diperlihatkan bintang di langit, Tuhan seperti bintang, laut pasti laut. Kemudian Abraham lihat, aku percaya. Maka disitu dikatakan Tuhan memperhitungkan sebagai kebaikan. Lalu saya mudah, saya melihat, oh begini, iman itu begini. Jadi apa yang saya lakukan dengan iman? Saya merasa bahwa tanpa anugerah saya nggak punya iman. Saya butuh iman dari Tuhan, iman yang diberikan. Jadi hari-hari ini apa yang saya lakukan? Saya hanya menunggu, menantikan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ketika Tuhan membuka sesuatu, ini saya amin. Itu iman. Jadi akhirnya hidup saya jadi enjoy. Beda yang kemarin saya berusaha untuk mengimani, nggak nyampe. Karena kita ternyata berusaha dengan iman kita sendiri. Nah, iman yang disebut anugerah itu, iman yang telah diberikan, dikasih gambaran oleh Tuhan, dan kita mengaminkan, mempercayai, itu adalah rema. Demikian juga ketika kita membaca firman, ini logos kita baca, tapi belum menemukan remanya. Apa sih? Ketika Tuhan hidupkan melalui Roh Kudus, setiap apa yang kita baca, maka itu jadi rema dan kita mengaminkan. Itu pasti jadi. Amin. Ini cara yang saya lakukan. Karena saya mencoba untuk memahami, belajar dari kesalahan-kesalahan di masa yang lampau. Jadi sekarang apa yang saya lakukan? Saya sebagai gembala, saya mau serahkan Tuhan. Ini ada problem begini-begini. Saya serahkan. Apa yang harus saya lakukan? Begini saya lakukan karena itu iman. Bukan hanya sebagai gembala, Bapak Ibu sebagai orang pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaan sekuler. Ketika ada menghadapi masalah, hadapkan ke Tuhan. Ketika Tuhan kasih bicara melalui firman lah, melalui penglihatan lah, melalui mimpi, dan kita ngerti, ngomong, amin Tuhan. Itu iman. Karena itu pemberian Tuhan dan diberikan dalam anugerah. Ini sederhana sekali. Jadi ternyata ikut Tuhan itu nggak ribet. Ikut Tuhan itu sederhana. Sehingga saya tidak ada beban. Dulu stres, mikir gimana caranya. Aku pusing sendiri. Tapi setelah saya mengerti tentang iman, saya tidak bingung. Saya hanya berdiri, belajar untuk menghidupi kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Saya cuma duduk, Tuhan maunya apa? Begini, terus bagaimana caranya? Gini, ya sudah, lakukan saja. Maka semuanya dilakukan oleh Tuhan. Kita cuma kerjain, yang lakukan semua Tuhan. Itu berjalan dengan iman. Saya berharap semua jemaat akan bergerak, bertolak dari iman yang pertama kepada iman yang selanjutnya. Tidak boleh iman kita standar. Ya aku percaya Tuhan, Guru selamat. Cukup tidak, tapi pergerakan, bertolak dari iman kepada iman yang selanjutnya. Karena Tuhan akan memproses kita tuh bobotnya beda, walaupun prinsipnya sama. Seperti kita angkat barbel, Bapak Ibu, 1 kilo, 5 kilo, naik lagi 10 kilo. Sebenarnya barbelnya nggak jauh beda, masalahnya sama, cuma bobotnya yang lebih berat untuk melatih otot-otot iman kita. Sehingga kita tidak gentar, tidak khawatir, tidak takut menghadapi dunia ini. Katakan amin. Apapun masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, semua pada bingung, pada pusing, menghadapi gejolak ekonomi, keadaan-keadaan yang semakin tidak menentu ini. Kalau kita punya iman dalam anugerah Tuhan, maka hidup kita menjadi tenang, tidurnya juga enak, makannya enak. Punya masalah ya punya masalah, tapi serahkan bahwa semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Ya hari ini Bapak Ibu, siapapun yang punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan, udah hadapin Tuhan aja. Nggak usah dipikir nemen-nemen gitu ya.
Nggak usah pusing teman-teman. Stres sendirinya. Saya ngajar jemaat untuk belajar beriman. Karena itu butuh latihan, butuh waktu untuk kita bisa melakukan. Satu kali, saya akan menutup dengan cerita. Karena waktu 30 menit, cepet-cepetan ya kejar-kejarannya. Ketika saya mengalami sebuah lembah kelam, saya bingung, semuanya habis. Semua apa yang saya miliki habis. Saya bagaimana ya Tuhan? Saya nangis, cuma bisanya nangis, bingung, deadlock, pikiran udah buntu, nggak tahu bagaimana. Kalau bahasa Jawa itu ya seperti ketek ketulup, tahu ketek ketulup, tolak, paling nggak tahu bagaimana, pekerja juga enggak, ya karena sudah mati langkah pikiran kita, nggak tahu bagaimana. Cuma satu-satu jalan yang saya bisa lakukan adalah berdoa di bawah kaki Tuhan sambil nangis. Tuhan, ini semuanya udah habis, apalagi istri laporan. Pak, itu apa nih? Kita sudah nggak punya, semua nggak ada apa-apa. Di rumah sudah habis semua, kulkas sudah bersih, semuanya bersih. Saya nggak kerja, utangnya masih banyak. Aduh, bagaimana ini hidup ini? Udah, saya cuma hadap ke Tuhan, nangis. Satu ayat yang Tuhan beri. Mencipta. Saya mulai ngerti. Ayatnya di mana itu? Saya belajar. Oh, Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Itu kata bara, mencipta. Wah, saya langsung ngerti, nangkep saya. Amin. Saya mau istri saya, catat semua apa yang kamu butuhkan. Oh, catat semua, ada 70 item. Ya, akeh Bapak Ibu, mau kebutuhan rumah tangga kok. Termasuk yang dalam-dalamnya wanita itu dimasukin semua, jangan kelewatan. Dan kunci terakhir adalah uang. Jangan lupa uang ini masukkan kan? Kita butuh uang kan? Butuh. Oke, ayo kan? Saya deklarasi sama anak istri. Saya ingin, karena Tuhan kasih firman saya, rema. Saya aminkan, saya percaya. Di dalam nama Yesus seperti yang kau katakan, hari ini aku memperkatakan apa yang tidak akan jadi, yang tidak mungkin jadi mungkin. Memang semua karena anugerah, tapi ada bagian saya untuk menjalankan anugerah itu. Mencipta yang tidak ada menjadi. Saya omong itu 70 item, blong. Wah, pokoknya deklarasi, confess saja semuanya. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Gak ada makanan kue langsung masuk, itu gak ada. Karena itu jam 7 malam. Tapi karena iman sudah bulat, walaupun cuma kecil saja, ya cuma kecil iman saya itu, hanya kecil. Cuma ada iman kecil karena sudah rontok semua kan. Tapi saya mulai membangun diri. Iman cuma kecil, nggak apa-apa. Itu cukup memindahkan gunung. Nah kemudian besoknya mulailah Tuhan menggerakkan orang-orang datang bawa kresek Indomaret 2 kresek. Tok. Saya pikir saya tinggal karena apa? Saya pikir penagih utang. Ya kan, utangnya masih banyak kan? Debt collector takut juga kan? Takut nggak? Ayo, nggak usah munafik lah kita. Kalau kita ditagih, apalagi mama nggak ada, papa nggak ada. Saya bukan nggak ada, saya tutup semua karena takut kan. Saya lihat ini teman saya buka. Dari mana? Cepet. Setelah selesai pergi nanti kerja datang. Karena penagih utang itu keluar masuk. Ya, kita dimaki-maki terus kan, bertengkar terus. Kemudian besok, nggak sampai besok lah sore atau datang lagi Alfamart. Jadi yang Maret itu semua pada masuk. Termasuk Hero masuk, pasar masuk, dan lain-lain. Saya mulai bingung, kok bisa ya begini ya? Tuhan sedang membuka mata saya. Ini loh, kok bisa? Ini kok bisa? Ini kan bisa kan? Jadi di dalam ketidakberanian kita itu Tuhan kasih anugerah kita mampu untuk melakukan itu. Dan saya mulai ngomong dengan istri saya, apa yang kita katakan kemarin itu, tuh lihat tuh di kulkas, semua ikan daging semua terisi penuh sampai komplit. Dapur tuh semuanya terisi komplit. Amin. Bukan hanya itu, duitnya datang juga. Tapi lebih lucu lagi, duitnya datang itu jam 2:30 pagi. Itu orang namu boleh nggak kira-kira jam segitu? Nggak boleh kan? Tapi Tuhan bisa buat rekayasa. Itu teman saya Surabaya disuruh ngantar uang untuk hambaku sopo.
Hengki sopo, Hengki ini Sidoarjo, langsung dia tahu. Ngantuk Tuhan, mau menisu sekarang, bayangin Bapak Ibu, dipaksa Tuhan. Aku saya ngantuk 2:30, dia mau tidak berangkat. Berangkat masuk ke tempat saya 3:30. 3:30, tanya satpam, Hengki ada? Satpamnya mungkin lihat, oh ada, tapi dia dodo-dodo kok nggak buka pintu. Nah saya kan sedang berdoa. Pada saat itu saya suruh Tuhan berdoa jam 12 sampai jam 6 pagi 40 hari. Karena itu harus bayar harga dari sebuah kesalahan mungkin yang di masa yang lampau. Jadi Tuhan izinkan masalah itu sebenarnya ada persoalan-persoalan di masa yang lalu itu yang salah mungkin menurut pandangan Tuhan. Dan kemudian 4:30 dia muter-muter ke Sidoarjo, baru ketemu saya, Pak, ini saya disuruh Tuhan kasih. Udah nggak lama-lama ya Pak, ini saya masih ngantuk, ini saya dipaksa Tuhan ini, katanya begitu. Dipaksa Tuhan saya ini, saya masih ngantuk, mohon maaf ya Pak, ini saya pulang cepet-cepetan, saya masih ngantuk. Oh iya ya, terima kasih Bu, itu soal uang. Tapi juga Tuhan mendengarkan anak saya itu si Mary itu, Pak, biasanya kita makan McD, pizza, kan kita minta juga. Oh, Kairos masih ada. Tuhan ini anakmu loh, minta ini. Saya supaya deklarasi lagi, ngomong lagi. Bapak Ibu, yang terjadi apa? Selama seminggu kita diajak keluar sama teman-teman. Jadi datang teman, Pak Inggi ngobrol-ngobrol. Ada apa? Ngobrol-ngobrol Pak Inggi. Terus di rumah ada siapa? Ada anak istriku. Terus ajak kabeh. Jadi kita ini sering diajak keluar makan pizza, makan McD, makan ini selama seminggu. Saya ketawa senyum-senyum ini. Nah, ya kan doanya dijawab kan? Jadi dari situ saya belajar. Oh ini ya, bahwa semuanya bukan karena usaha kita. Bahkan iman pun bukan karena kita. Amin. Iman itu datang dari Tuhan. Kalau kita kekurangan iman, Tuhan tolong aku Tuhan supaya aku punya iman. Jangan aku punya iman, aku punya ini. Delok mobil ini, delok rumah ini, enggak begitu caranya. Berdoa Tuhan, saya butuh rumah. Doa itu saja sampai Tuhan kasih gambaran. Nanti aku kasih rumah. Misalkan begitu, misalkan kan nggak selalu begitu Tuhan itu ya. Bisa contoh ya, Ini contoh ya, ini saksian. Tuhan, aku butuh mobil. Masuk pelayanan nyewa terus Tuhan, pirang ojek yang betul. Ya kan nyindir Tuhan lah, boleh toh? Bapak seberang mana aku nyewa terus. Aku gak ngerti duitnya loh, kondisi aku nyewa pelayanan Tuhan. Karena aku ya butuh kendaraan Tuhan. Ya saya ngomong begitu. Terus kemudian Tuhan jawab, aku akan mengirim mobil. Itu setahun yang lalu, tak tunggu-tunggu cari kayak kok sulit banget gitu ya. Saya kan nunggu ya. Lama-lama saking nunggu terlalu lama, lali aku. Baru setahunnya setelah itu Tuhan jawab. Jadi waktu Tuhan itu gak bisa dibatasi. Kita gak bisa maksa-maksa Tuhan. Sakar karpe Bapak kita. Amin. Jadi kalau doa itu jangan suka maksa-maksa. Rayu. Saya ajarin ngerayu sama Tuhan. Jangan paksa-paksa, ngerayu. Caranya gimana? Terserah. Kita mau suka muji Tuhan, tak puji-puji ya Tuhan nih, tak sembah-sembah, aku melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Itu ngerayu Tuhan. Kalau Tuhan lihat sikap hati kita ingin menyenangkan hati Dia, maka Dia nggak tahan. Cepet-cepet tak kayak ini sakno ada yang utuh. Maka suddenly tiba-tiba lagi saya digerakkan Tuhan untuk memberkati Bapak untuk pelayanan sehingga saya dapat mobil gratis. Ya, saya nggak perlu pusing-pusing kan nyicil, aku pusing nyicil. Mau bantuan kok nyicil, utang mana? Capek deh. Nggak mau utang, saya sudah prinsip, saya tidak berutang lagi. Karena sudah terlalu banyak utang, sampai isin, sampai nggak rai gede. Ya, sudah stop. Saya bilang jemaat juga. Ya, Pak, bagaimana dengan saya sebagai pekerja? Boleh, tapi bijaksana. Yang dimaksud ngutang nggak boleh itu sekali opo berani ngutang, nah itu yang masalah. Jadi mau jaminannya apa kira-kira begitu. Nah, inilah satu gambaran yang bisa saya bagikan buat saudara-saudaraku yang dikasih bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Tetapi ingat, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Ada ayat yang menuntut buat kita, 1 Korintus 15:10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ternyata ketika kita memahami semua karena kasih karunia Allah, bukan berarti kita semua karena Tuhan, santai-santai, semua karena Tuhan, menengahi turu-turuan berkali teko. Mana ada begitu? Gak ada Bapak Ibu. Semua diupayakan, diusahakan, bagian kita harus dikerjakan. Dan Tuhan akan menolong kita dalam anugerah. Bahkan dalam sebuah pelayanan pun dituntut lebih keras. Paulus sadar bahwa justru dalam kasih karunia aku tidak menyia-nyiakan hidup saya. Saya harus bergerak lebih cepat. Saya harus bekerja lebih rajin. Kalau seorang bekerja, saya harus bekerja lebih rajin supaya uang banyak, supaya bisa menghidupi keluargaku, bisa jadi berkat buat keluargaku, lingkunganku, orang tuaku, segala macam pelayanan. Yang pelayanan juga aku harus bekerja mengembangkan jemaat, harus membangun sesuatu yang lebih besar lagi supaya gereja berdampak bagi orang-orang di sekitarnya atau bagi kota. Jadi ada tuntutan Tuhan. Kalau Bapak Ibu percaya Yesus gratis, anugerah, tapi setelah mengikuti Yesus, pikul salib dan sangkal diri. Berarti artinya ada tuntutan, nggak gratisan, gratis semuanya gratis tidak. Tuhan akan menuntut kita akan apa yang kita jalani bersama dengan Dia. Ayo Bapak Ibu, kerja yang luar biasa. Dapatkan kekayaan bangsa-bangsa seberang lautan, kekayaan kota yang mengalir buat hidup kita, sehingga kita diberkati dan kita dipuaskan kenyangkan. Ngalami Tuhan. Iya, kalau hidup dengan Tuhan itu enak. Kita bisa jaga. Itu yang Tuhan mau untuk gerejanya masa akhir ini. Ini waktunya. Karena kasih karunia, kekayaan itu akan digoncangkan, dan kalau kita siap, kita akan menerima berkat-berkat yang terbaik. Amin. Mari Bapak Ibu, perhatikan sebuah kebenaran ini yang Tuhan ingin nyatakan buat kita. Lebih keraslah bekerja dalam sekuler, lebih keras bekerja dalam hal yang rohani, supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya minta lagu Semua Karena Anugerahnya. Silakan musik. Pas ya 30 menit ya. Ya, karena kalau sudah ngomong itu bablas terus ya. Daripada saya berobat ya, saya menjaga lebih baik kurang dari 30 menit supaya nggak berobat ya. Kalau di gereja-gereja lain Bapak Ibu, WA-nya langsung naik. Saya nggak enak ya kan. Saya kelamaan ngomongnya. Ya sudah. Tapi di sini kita akan menyanyikan lagu Semua Karena Anugerah. Ada slide-nya ya, saya nggak terlalu hafal sih, tapi tahu. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku,
mengerti bahwa semua bukan dari usaha kita, itu pemberian Tuhan. Hari ini ketika engkau menyadari, jika hari ini engkau memiliki sesuatu yang kau banggakan, ingatlah bahwa semua karena anugerah. Mari, Tuhan mau apa yang kita kerjakan dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, itu boleh kita kerjakan dalam hidup kita, supaya namanya dimuliakan. Sudah tidak ada lagi kesombongan yang perlu kita banggakan. Kita merasa lebih hebat, lebih luar biasa. Tidak ada. Justru kita menyadari, belajar dari kehidupan Paulus. Ketika dia hidup di masa lalu, dia merasa berguna. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, semuanya jadi tidak berguna. Yang berguna ketika dia mengenal Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia berjalan menghidupi Tuhan itu sendiri, sehingga dia mengerti dan berdiri teguh dengan kuat dan berjalan dalam iman di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga Paulus menjadi rasul yang sukses memberitakan kabar Injil sampai ke bangsa-bangsa. Dan hari ini Tuhan ingin nyatakan buat kita, kalau kita ada di sini, tidak hanya kita berhenti mengerti bahwa itu adalah anugerah. Justru dalam anugerah dan kasih karunia-Nya, engkau semakin giat melakukan pekerjaan yang bekerja dengan hebat, dengan kemampuan yang hebat, menghasilkan sesuatu produktif. Kejar berkatmu, kejar jatahmu, ambil itu. Jangan sampai dunia mengambil. Ambil berkatmu. Minta hikmat Tuhan. Kalau kurang iman, minta iman yang mengerjakan perkara-perkara rohani sebagai hamba-hamba Tuhan. Upgrade kapasitas rohani sehingga transfer spirit untuk jemaat, membangun kekuatan yang baru, sehingga hamba Tuhan memiliki dampak yang besar terhadap umat Tuhan, karena mereka dipercaya menjadi orang-orang yang dipilih untuk membawa dari padang gurun kepada tanah perjanjian, supaya umat Tuhan menikmati susu dan madu, menikmati semua kekayaan yang Tuhan beri. Karena sesungguhnya Tuhan ingin sekali memberkatimu berlimpah-limpah. Hari ini siapapun yang percaya akan janji Tuhan, maka kita menyatakan dalam sikap iman kita, aku percaya, aku mau. Berikan iman Tuhan, berikan hikmat supaya aku memperoleh apa yang jadi jatahku. Tuhan puaskan dan kenyangkan hidupku dengan perkenanan dan kebaikan, maka aku akan melihat hari-hari baikku selalu menyenangkan. Hidup dalam Tuhan itu menyenangkan, karena Tuhan menjamin hidup kita. Semua karena anugerah-Nya. Mari bangkit berdiri sebelum saya berdoa. Diberikan kepada kita semua anugerah-Nya bagi kita. Bila kita sekali lagi katakan dengan iman, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila apa dipakai, dipakainya kita, dipakainya sekali lagi. Bila kita terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah. Kalau hari ini Tuhan mengaruniakan iman, itu bukan dari kekuatan kami,
tapi dari anugerah-Mu memampukan kami untuk percaya. Setiap jemaat diberkati, setiap jemaat diberikan roh kehidupan, supaya mereka boleh mengalami Tuhan dan mereka hidup bersama dengan Tuhan. Maka mereka akan melihat sesuatu yang baik. Dalam nama Yesus semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Buat firman yang disampaikan sungguh luar biasa Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami Bapa. Ajar kami terus Tuhan percaya kami mempunyai iman yang walaupun hanya sebesar sebiji sesawi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang ada bersama-sama kami, dan kami selalu Tuhan ada dalam hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kau memberkati Pak Heki Tuhan, kau tambah-tambahkan hikmat, manfaat, kewahyuan-Mu lebih lagi Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dahsyat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kemanapun hamba-Mu ini kau utus Tuhan, nama-Mu dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat yang dikembalikannya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati istri dan keluarga anak-anaknya Tuhan, memberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami memberikan persembahan ya Bapa, biarlah kami memberikan dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mendengarkan pengumuman. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Persembahan boleh dijalankan untuk ibadah Jumat kedua tanggal 24 November. Kita kembali dan bersama-sama beribadah tempat ini jam 7 malam akan dilayani oleh Pastor Nuryanto Nur Cahyono SPH. Kami mengundang Bapak Ibu kembali untuk hadir bersama-sama untuk beribadah.